Pemirsa, Divisi Propam Polri kembali menggelar sidang Komisi Kode Etik terkait dugaan obstruction of justice dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Sidang hari ini akan dilakukan terhadap mantan Kaden A Biro Paminal Divisi Propam Polri, Kombes Agus Nurpatria. Sidang etik ini terkait dugaan obstruction of justice atau merintangi penyidikan atas kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Kombes Agus Nurpatria diduga menghilangkan dan memindahkan CCTV di TKP pembunuhan Brigadir Yosua. Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prastio mengatakan sidang kali ini akan menghadirkan 14 orang saksi. Saksi-saksi tersebut diantaranya adalah Brigjen Hendra Kurniawan, Kompol Baikuni Wibowo, dan Kompol Cuk Putranto. Ya, untuk mengetahui informasi terkini terkait sidang etik di Mabes Polri, kita sudah terhubung dengan reporter Dwi Suci Amalia. Selamat sore, Dwi Suci. Apakah sidang masih berlangsung dan apa saja materi pemeriksaan hari ini atau sidang hari ini? Ya, Imran, memang benar sekali sejak tadi dimulai sekitar pukul 10 pagi sidang Komisi Kode Etik Polri ini dengan terduga pelanggar yakni mantan Kaden A Biro Paminal Div Propam Polri yakni Kombes Pol Agus Nurpatria ini sudah berlangsung, di mana tadi sempat terjeda sejenak dan kemudian dilanjutkan kembali pada pukul 2 siang dengan agenda permintaan keterangan ataupun pemeriksaan saksi, di mana sebanyak 14 saksi ini berencana akan dihadirkan, yang salah satunya adalah mantan Karo Paminal yakni Brigjen Hendra Kurniawan. Tadi kami memantau sejenak yang ditampilkan di Polri TV, di mana tadi memang terlihat sudah ada 4 orang saksi yang diperiksa dari total ada 14, dan di sana masih belum terlihat ada sosok dari mantan Karo Paminal Brigjen Hendra Kurniawan yang juga turut diminta keterangan terkait dengan dugaan obstruction of justice dengan terduga pelanggar yang di sidang etik hari ini adalah Kombes Pol Agus Nurpatria. Nah, kemudian mengenai perannya, jadi juga kita sudah ketahui bersama bahwa Kombes Pol Agus Nurpatria ini diduga mengamankan, kemudian mencopot dan mengganti DVR CCTV di pos Satpam yang berada di rumah dinas Ferdi Sambo yang berada di kawasan ataupun komplek Polri di kawasan Duren 3 Jakarta Selatan, di mana diketahui bahwa pos security ataupun pos satpam tersebut tepat berada di depan rumah dinas Ferdi Sambo yang merupakan TKP pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat. Sementara itu, selain peran lain yang diduga dilakukan oleh Kombes Agus Nurpatria ini, selain mengamalkan barang bukti CCTV, ia juga diduga untuk menjemput dan membawa 3 orang saksi ke ruang Biro Paminal untuk kemudian diinterogasi dan diperiksa, meskipun hingga saat ini belum diketahui siapa ketiga saksi tersebut yang dibawa dan kemudian diperiksa, termasuk pula diduga melakukan prarekonstruksi di ruangan Biro Paminal. Ia juga diduga ataupun perannya diduga adalah untuk menyerahkan, dalam hal ini adalah diperintah penyidik, yakni untuk memerintahkan kepada penyidik untuk membuat BAP kepada 3 saksi yang berisi ataupun mengganti isi BAP sesuai berita acara interogasi yang sudah dibuat oleh ataupun Kombes Agus Nurpatria sebelumnya, dan ia juga seharusnya menyerahkan CCTV tersebut ke penyidik Polres Metro Jakarta Selatan namun tidak diserahkan. Itu adalah beberapa peran yang diduga dilakukan oleh Kombes Agus Nurpatria yang membuatnya menjadi ataupun ditetapkan sebagai tersangka obstruction of justice dari 7 tersangka yang sudah ditetapkan, yang salah satunya adalah Irjen ataupun dalam hal ini adalah Ferdi Sambo. Nah, dari ke-7 itu sudah diketahui bersama bahwa 3 diantaranya ini sudah menjalani sidang etik, di mana dilakukan pada pekan lalu, di mana kita ketahui bersama dari ketiga yang sudah menjalani etik, yakni Irjen FS, kemudian Kompol BW dan juga Kompol CP ini, ketiganya ini dinyatakan melanggar dan juga diberhentikan secara tidak hormat, namun ketiganya juga menyatakan banding. Meski begitu, tadi disampaikan oleh Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prastio yang menyatakan bahwa meskipun sudah menyatakan banding sejak putusan sidang dibacakan, akan tetapi sampai saat ini pihak
dari Roapos belum menerima memori banding, meskipun memang sejak dinyatakan banding para terduga pelanggar ini memiliki waktu kurang lebih 21 hari sebelum akhirnya nanti sambil berjalan begitu menunggu memori bandingnya, dari Komisi Banding juga akan melakukan persiapan untuk sidang banding etik dari ketiganya. Dan sampai saat ini kalau kita ketahui masih ada baru 4 saksi yang diperiksa, masih cukup panjang pemeriksaannya, dan disampaikan oleh Kadif Humas bahwa perkiraan sidang ini akan berlangsung hingga malam bahkan dini hari, dan nanti rencananya hasil sidang ini baru akan disampaikan pada Rabu pagi esok. Imran. Dwi Suci mengabarkan dari gedung TNCC Mabes Polri. Kita tunggu terus nanti bagaimana hasil sidang etik terhadap pembunuhan terhadap Brigadir Yosua. Terima kasih banyak laporannya.